Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahun wahidah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ayuhal hadirun, usi iyaya wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali bermuajah untuk sama-sama memanfaatkan umur usia dalam rangka li'ibadatillah, ya, ibadah kehadirat Allah. Namun kita sadari bahwa sebagaimana yang sudah kita mafhum, iman itu naik turun sehingga berkaitan erat dengan fluktuasi amal. Sebagai pembuka, sekedar mengingatkan kembali, kita lihat dulu hadis ini yang terjadi nyaris pada setiap orang, kecuali Rasulullah SAW. Sebagai pembuka, ya, sekedar mengingatkan, hadis ini menerangkan tentang betapa sulit untuk tidak terlepas dari kemanjaan spiritual, ya, kemanjaan hati gitu. Disebutkan oleh Rabi'i Hanzalah ibni Ar-Rabi' Al-Usaidi Al-Katib radhiyallahu anhu bahwa Hanzalah laqitani Abu Bakrin, ya, radhiyallahu anhu, kata beliau bahwa aku menemui Abu Bakar atau berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian seperti biasa layaknya kita, ya, bertanya kaifa anta, kadang-kadang kaifa halak gitu, kumaha keadaan anak gitu. Gimana kabarnya ya Hanzalah? Jadi ditanya, apa kabarmu wahai Hanzalah? Qultu, aku menjawab, yakni Hanzalah tadi, nafaqo Hanzalah. Hanzalah sudah munafik, menyebut dirinya munafik. Tentu kaget banyak. Subhanallah ma taqul, subhanallah, apa yang anda katakan? Yang kamu katakan itu apa? Karena tadi, ya, Hanzalah menyebut demikian. Lantas menerangkan lewat kalimat ini, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'yu ainin. Ya, bagaimana tidak munafik, kata dia, ya, kalau kita lihat ketika kita berada bersama Rasulullah SAW, berarti taklim nih maksudnya. Yuzakkiruna binar wal jannah, ketika beliau menerangkan kepada kita tentang anar, tentang al-jannah, hatta ka'anna ra'yu ainin, seolah-olah neraka surga itu berada di pelupuk mata, menggambarkan sisi semangat dan juga rasa takutnya begitu kuat, ya. Jadi gambaran ra'yu ainin, seolah-olah di pelupuk mata, kata Hanzalah. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu, sebaliknya kalau kita sudah keluar dari samping beliau, lepas dari majelis beliau, kemudian afashnal azwaj, bercengkrama dengan istri, wal aulad, bermain-main dengan anak, wad doi'at, menikmati kesenangan dunia, fanasina katsiran, semua itu menjadi lupa.
apa yang dipaparkan Rasulullah SAW, kata beliau ya, hilang semua di dalam memori. Di sini mungkin bahasa Qur'annya apa yang dipaparkan oleh Hanzalah sama dengan alhaakumut takatsur, lalai karena at-takatsur, ad-dhai'at tadi. Qala Abu Bakrin radhiyallahu an, mendengar penuturan Hanzalah, Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, wallahi, demi Allah, inna lanalqi misla hadza, sungguh kami juga seperti itu. Jadi mengiyakan, membenarkan, menegaskan bahwa apa yang dipaparkan oleh Hanzalah itu dialami juga oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya mereka berdua sepakat untuk menemui Rasulullah SAW. Dalam rangka apa? Ingin mendapatkan solusi gitu. Bagaimana nih dengan kondisi kami seperti itu? Apa yang mesti kami lakukan? Kira-kira gitu. Akhirnya mereka berdua menghadap beliau hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sudah memasuki beliau alias sudah mendatangi beliau dan berhadapan, maka ditanya oleh beliau apa sebabnya gitu ya. Maka dijelaskan seperti yang sudah dipaparkan tadi, persis seperti yang dipaparkan Hanzalah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian disinilah beliau menjawab, ya, jawabannya adalah diawali oleh sumpah beliau, dan ini sangat lazim ya ketika ingin menegaskan sesuatu yang sangat penting. Beliau setahu saya beberapa kali mengucapkan ini, walladzi nafsi biyadih, demi diriku yang berada dalam genggaman tangannya Allah di sini maksudnya ya. Nah, beliau mengingatkan dua orang tadi, termasuk juga kita. Illan in lau tadumuna ala ma takununa indi, jika kalian tetap seperti adanya kalian di sisiku, maksudnya jika kondisi ingat tentang jannah, tentang nar itu seperti beliau, seperti mereka berada di sisi beliau, yakni wa fi zikri, senantiasa ingat terkait dengan itu, apa katanya, la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turuqikum, malaikat akan senantiasa menjabat tangannya, mengawalnya, baik dalam kondisi tidur maupun berjalan. Namun kata beliau, senantiasa ingat itu, katanya, seringkali lepas, sa'atan wa sa'atan, senantiasa lepas, artinya sangat mudah lepasnya memori seseorang terkait dengan al-jannah, terkait dengan an-nar, sedemikian mudah terkait dengan itu karena persoalan nafsu. Jadi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, itu level sahabatnya. Bahwa kita dalam majlis taklim, insya Allah masih hadir nih tentang Allah, tentang jannah, tentang neraka. Nanti sudah keluar ya, sudah berubah lagi. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ketika kita tidak pernah mendapatkan az-zikru, pembelajaran, peringatan jauh lebih cepat di situ. Oleh karena itu, sebagaimana kita bahas mengenai tazkiyatun nufus ya, bahwa liyaf juro amamah, nafsu amarah itu senantiasa berusaha untuk mengalahkan nafsu al-mutmainnah. Sehingga di sini kita harus senantiasa waspada, karena secara umum sebagaimana sudah sering kita dengar bahwa nafsu itu sangat mudah terperdaya oleh kemanjaan-kemanjaannya. Dan alhaakumut takatsur adalah salah satu contoh di mana
hal-hal yang bersifat takasur atau tafakhur dan yang sejenisnya itu sangat mudah membuat seseorang tertipu al-hakum. Maka apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari upaya untuk merawat, ya. Caring and coaching, ada rawatan, ada pembinaan yang mudah-mudahan bisa menjaga jamaah yang dirahmati Allah. Di sisi lain, sebagaimana juga terdapat di dalam surat 30 ayat 54, fisik kita dari waktu ke waktu pasti melemah secara physically, ya, karena Quran 30 ayat 54 itu menyebutnya 3 istilah, ya. Lemah, kuat, lemah. Kuat itu maksimal arba'ina sana yang akan kita bahas ini. Maksimal 40 tahun pasti melemah. Nah, tidak bisa kita hindari terjadinya pelemahan tulang. Nah, ucapan Nabi Zakaria dalam surat Maryam itu ada kalimat wahanal azmu, tulang belulangku semakin melemah, dan itu pasti. Tetapi yang perlu kita ambil semangatnya adalah betapapun tulang belulang kita terus melemah, namun coba kita sama-sama bisa meniru beliau dengan ungkapan lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Betapapun tulang belulangku melemah, wahanal azmu tadi, tapi kata beliau lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tidak mungkin sempit hati untuk terus berdoa dan beribadah. Nah, di sini jamaah, bahwa tulang belulang melemah tidak bisa tidak, pasti. Yang kita bisa lakukan hanyalah memperlambat, bukan menghindari, ya. Memperlambat mungkin bisa, tetapi ruhani jangan sampai melemah. Nah, ini persoalannya. Ruhani jangan sampai melemah, maka untuk terus menyuburkan itu tidak ada cara lain kecuali berdekatanlah terus, dekatilah terus sumber dari iman itu, sumber dari kekuatan iman itu, yakni Al-Quran dan hadis, ya. Kita kognisi kita, kalau pakai bahasa pendidikan istilah taksonomi Bloom, ya. Itu ada ungkapan, ada kognisi kita harus diisi untuk cognitive understanding, memahami dengan nalar ayat Quran dan hadis. Sementara afeksinya kita asah rohaninya dengan pendalaman, perenungan, dan psikomotorik adalah pengamalannya. Hari ini para bapak dan ibu, kita lanjutkan gambaran tentang mas'uliyah, tanggung jawab ketika seseorang maksimal sudah arba'ina sanah tadi, ya. Yakni bagian yang ketiga, yakni tanggung jawab ke samping, masih terkait dengan posisi istri dan suami, nanti berikutnya dengan kerabat dan publik, ya. Sebab tanggung jawab kepada kerabat pun harus sebagaimana tanggung jawab kepada publik. Publik ini pengertiannya pada agama nantinya, bahwa kita tidak boleh tanggung jawab hanya untuk diri, ya. Baik, kita lihat dulu dalil tentang ayatnya. Jelas bahwa menurut An-Nisa ayat 34 sangat jelas kata-kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap lelaki adalah qawwamun, sebagaimana sudah diutarakan. Kalimat qawamun menarik sekali. Mengapa tidak menggunakan amirun, sesuatu yang sangat lazim dipakai, ya. Tapi qawamun yang ada hubungannya dengan al-qiyam. Ternyata muatan makna dari qawamun jauh lebih luas dibanding dengan amirun. Kesan yang muncul kalau amirun hanya mengurusi hal-hal yang tertentu, tapi kalau qawamun jauh lebih kuat, makanya menggunakan kata qawamun. Nah,
Antara lain tugas seorang suami, kita semua lelaki, adalah kalimat di dalam surat An-Nisa itu, fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Kalimat fa'izuhun terkait erat dengan penanaman akidah, mungkin bisa disebut dengan proses pembelajaran antara lain seperti ini ya. Nanti kita rinci lebih lanjut ya, apa saja poin-poin yang berkaitan dengan fa'izuhun. Nah, kita ambil dulu hadis ini ya. Hadis ini terdapat di dalam kitab Irwaul Ghalil. Nah, saya rangkum ya beberapa poin yang berkenaan dengan keharusan pemimpin keluarga itu untuk memberikan al-himayatul usrah, perlindungan, penjagaan. Kita lihat. An Malik ibni al-Huwairisi radhiyallahu an. Dari Malik bin al-Huwairisi, beliau berkata, ataina ilan nabi, kami datang kepada Nabi SAW. Wa nahnu syaibabatun mutaqarribuna fa aqamna indahu. Kami bergaul, kami bersama beliau, menetap di rumah beliau kurang lebih 20 yauman wa lailatan, 20 hari 20 malam. Dilukiskan oleh Malik bin al-Huwairis bagaimana keseharian Rasul lewat kalimat wa kana Rasulullah SAW rahiman rafiqan. Nah, ungkapan ini menarik nih Pak. Jadi dilukiskan oleh Malik bin al-Huwairis mengenai sosok pribadi beliau selama bergaul kurang lebih 20 hari 20 malam. Agaknya kita juga bisa Pak ya, saling memahami mengerti ketika selama 20 hari 20 malam itu kita bergaul bareng. Mungkin Bapak Ibu pengalaman ya ketika haji Pak ya. Ketika haji kan nyaris berapa hari Pak? 39 ya. Mungkin sekamar, semaktab terus gitu. Nah di situ kita akan ketahuan originalitas perilaku. Oh yang ini suka peduli, yang ini tidak. Pasti kita tanda kutip lah, sedikit banyak paham betul. Oh ya, sehingga entah rasa nyaman atau tidak dengan siapa akan teruji di situ. Jadi yang dilukiskan oleh Malik bin al-Huwairis tentang Rasulullah SAW adalah otentisitas, originalitas perilaku yang direkam oleh Malik bin al-Huwairis tentang beliau. Dengan kalimat, Rasul itu karena Rasulullah SAW rahiman rafiqan, penyayang, lembut sekali. Ya Allah. Ya. Nah ini dilukiskan, diperkuat oleh 9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi kalau di surat 9128 disebutnya raufur rahim, penyantun dan penyayang. Kalau di dalam hadis ini Malik bin al-Huwairis menyebutnya rahiman rafiqan. Jadi hadis dengan Quran bisa kita padukan tuh mengenai watak beliau. Jadi yang bisa kita tiru adalah menjaga harmoni di antara kita lewat sifat dan watak rahiman rafiqan. Tapi para bapak dan ibu, terkait dengan kata rahim itu kan hasilnya rahmah ya. Rahim itu sifatnya sebutannya orang yang punya sifat rahmah. Rahmah. Nah, kita lihat lagi tuh Al-Imran 159, fabima rahmatin minallah. Ada kalimat lintalakum.
karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Rasulullah SAW punya sifat lintalahum layinul qalbi, berarti kelembutan hati. Di sini kita bisa merenungi bersama bagaimana caranya punya sifat layinul qalbi itu. Tentu kita mohon terus kepada Allah. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu berdoa kayak gini, Rabbana hablana min ladunka rahmah. Nah, itu salah satu bagian dari rahmah adalah lembutkan hati kami ya Allah. Karena dengan rahmat Allah tadi bilang 3159 itu kan sifat layinul qalbi, lembutnya hati beliau karena rahmat Allah. Maka ketika kita mohon kepada Allah rahmatan, itu pengertiannya luas sekali itu. Rabbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyadan. Dua sisi itu, Pak. Rahmatan kita mohon, rasyadan kita mohon. Kalau rahmatan tadi berkenaan dengan kasih sayang Allah, entah bentuknya apa. Kalau rasyadan berkaitan dengan supaya kita terbimbing terus, tidak salah. Jadi wahayyi lana min amrina rasyadan. Ya Allah, bimbing terus, arahkan terus kami supaya rasyadan, supaya benar. Kenapa? Karena kita kaitkan lagi nih dengan hadis bahwa kata Rasul, satakunu fitanun, akan terjadi fitnah. Ini apalagi kondisi hari ini ya, akan terjadi fitnah. Dalam hadis lain di tempat yang sama ya, di Riyadhus Shalihin, dalam hadis lain, satakunu ba'di umurun tungkirunaha, akan terjadi sepeninggalku kemungkaran yang merajalela. Sedemikian rumitnya fitnah akhir zaman, kemungkaran yang merajalela tadi, sampai dilukiskan oleh beliau dengan ungkapan hiperbol, kaqita'il lailil muzlim, seperti tengah malam yang gelap gulita. Ya Allah. Jadi antara halal haram, benar salah, itu diibaratkan seperti tengah malam yang gelap gulita. Jangan melihat di Antapani hari ini yang tengah malamnya terang benderang. Tapi ingatlah Antapani tahun 30-an, ketika listrik belum banyak. Nah, kira-kira tengah malam yang gelap gulita itu seperti apa? Baru terasa, Pak. Oh ya Allah, betapa sulit melihatnya. Jadi kalau kalimatnya tengah malam hari ini ya udah terang benderang Antapani, Pak. Tapi harusnya Antapani tahun 30-an baru ketahuan tengah malam yang gelap gulita itu seperti apa. Itulah mengenai fitnah akhir zaman. Sehingga yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah, yang curang disanjung-sanjung, yang berkhianat dimuliakan, yang dipercaya disingkirkan. Allahu Akbar. Itu kondisinya. Baik, kembali ke sini. Jadi ungkapan kana Rasulullah SAW rahiman rafiqan menunjukkan tentang betapa orang kalau bergaul dengan seseorang intensif selama 20 hari paling tidak, maka satu sama lain akan bisa menangkap watak aslinya, kepalsuannya yang mana, keasliannya yang mana. Nah, itu bisa kita tangkap. Oke, baik, berikutnya falamma zonna anna qad ishtahaina ahlana, ketika kami sudah merasa rindu, ishtahaina ahlana, ketika kami sudah merasa rindu dengan keluarga kami, au qad ishtaqna sa'alana, kami kemudian bertanya kepada beliau, amman tarakna ba'dana, kira-kira apa nih yang bisa kami berikan kepada orang-orang yang telah kami tinggalkan. Di sini unik, Pak. Ungkapan amman tarakna ba'dana.
kami meminta kepada beliau sesuatu yang bisa kami sampaikan kepada keluarga gitu. Artinya oleh-oleh ya. Cuman oleh-olehnya tidak berbentuk materi, melainkan ilmu. Maka mereka menyatakan sa'alana amman tarakna ba'dana. Kami memohon kepada beliau oleh-oleh untuk orang-orang yang telah kami tinggalkan di rumah. Saya kira Bapak Ibu, semangat inilah yang kemudian dipertegas oleh banyak hadis. Misalnya gini, orang yang hadir hendaknya menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Itu dalam banyak hadis tegas. Orang yang hadir dalam majelis ilmu hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kenapa? Saya memahaminya dua sisi begini. Dalam hadis, orang yang tidak hadir dalam majelis ilmu sebabnya karena ada keperluan yang begitu urgen, tetapi ingatan dan hatinya kepada tempat itu nilainya sama dengan yang hadir. Salah satu dalil mengenai ini adalah ketika beliau di Tabuk, di mana Ka'ab bin Malik, sebagaimana yang sudah pernah kita kisahkan dulu, Ka'ab bin Malik tidak hadir. Kemudian beberapa sahabat ya sedikit mengkritik, wah Ka'ab bin Malik itu nggak datang karena masalah panen gitu ya, masalah duniawi. Tapi beliau mengingatkan, belum tentu. Boleh jadi dia ingatannya di sini, memorinya di sini bersama kita, hatinya di sini bersama kita, tapi fisiknya di tempat lain. Nah, orang yang fisiknya di tempat lain, tapi ingatannya, hatinya ada bersama orang yang sedang berjuang, nilainya sama dengan yang hadir. Itu poin pertama. Meskipun mungkin keilmuannya tidak dapat. Nah, itu kelemahannya. Pahalanya dapat, kebaikannya dapat selama pikirannya, hatinya di tempat perjuangan yang dimaksud. Lantas bagaimana untuk mendapatkan ilmunya? Maka poin kedua tadi, sampaikan yang hadir kepada yang tidak hadir. Inilah nilai Islam, Pak. Nilai Islam menjunjung tinggi semangat dan niat di situ. Maka kembali ke sini, para sahabat yang diantaranya Malik bin Al-Huwairis itu meminta kepada Rasulullah SAW, apa nih ya Rasulullah, amman tarakna ba'dana, apa yang mesti kami sampaikan nih kepada anak-anak kami, kepada istri-istri kami di kampung. Fa akhbarnahu, lalu mereka menceritakan. Apa jawabannya? Nah ini Pak. Jawaban beliau kepada Malik bin Al-Huwairis untuk keluarga mereka. 1. Irji'u ila ahlikum. Kembalilah kalian kepada keluarga. Kembali sana. Apa yang disebut kembali ada kalimat berikutnya. Jadi kembalinya itu tidak boleh setor fisik, setor wajah semata-mata. Tapi ada oleh-oleh, entong lengoh gitu ya. Ada oleh-oleh baik materi atau non materi. Tapi di sini oleh-olehnya berupa nasihat ya. Apa rinciannya seperti ini. Jadi ulangi, irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Setahu saya seorang suami harus kembali kepada keluarga, terutama istrinya, maksimal 4 bulan. Ketika di atas 4 bulan itu harus diperjelas masih hidup atau tidak. Kalau masih hidup, lanjut atau tidak gitu. Sebab kalau misalnya seorang suami lebih dari 4 bulan tidak jelas juntrungannya, fisiknya, perlu dipertanyakan, ada tidak sebetulnya orangnya? Masih hidup atau tidak? Kalau masih hidup ditanya, ini mau berlanjut enggak sebagai suami gitu.
sang istri boleh bertanya, lanjut atau tidak. Kenapa? Sebab mereka membutuhkan nafkah. Jadi kalau misalnya secara fisik ada, tetapi tanggung jawabnya tidak ada, boleh istri menuntut terjadinya talak. Boleh pada situ. Dengan catatan dia melihat sang suami gak jelas lebih dari 4 bulan itu, nafkah dan sebagainya. Itu makanya irji'u, ayo kembali sana kalian. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Paling tidak dengan kembali itu kan berhasil nanti menunaikan kewajiban tadi, qawamun, melindungi, bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, saat kembali apa yang dilakukan oleh sang ayah atau suami? 1, fa'aqimu fihim, lindungi mereka, tanggung jawablah kepada mereka aspek lahir, kebutuhan dan sebagainya. 1. Yang kedua, alimuhum, ajari mereka. Nah ini Pak, jadi poin kedua ternyata aspek keilmuan. Wa'allimuhum, ajari mereka. Berarti ketika mereka bergaul dengan Rasulullah SAW kan dapat ilmu tuh. Maka Rasul bilang, sampaikan ilmu yang kalian dapat di sini. Alimuhum, tentang akimuhum, akimu fihim. Saya kira ayatnya sudah kita kutip ya. 66 ayat 6 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah itu nyambung tuh, akimu fihim, kata Rasul. Akimu fihim, lindungi keluargamu, jaga keluargamu. Dengan penegasan ayat tadi 66 ayat 6, yakni qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang pertama. Yang kedua, alimuhum, ajari mereka. Saya kira logika kita sepakat. Bagaimana mungkin sang ayah suami mengajari keluarganya sementara ilmunya nggak ada? Kira-kira gitu logikanya. Berarti bagaimana? Taklim alias input dulu kan logikanya. Maka kalau kita lebih luas mempelajarinya, hidup ini insya Allah terikat kuat dengan hukum berpasangan, Pak. Di dalam surat Yasin pun begitu. Kami ciptakan min kulli syai' berpasangan. Dalam arti apapun peristiwa, kejadian atau hal tertentu di dunia ini pasti berpasangan. Maka dalam konteks pengeluaran pun pasti ada pasangannya, pemasukan. Masuk dan keluar pasti dua sisi yang bertolak belakang, tapi saling terkait. Maka asumsinya ketika mengajarkan berarti mengeluarkan. Harus ada lebih awal namanya memasukkan. Input ada output, income ada outcome. Dua sisi yang tidak bisa dipisah. Nah, input itu bernama tadrusun, proses pembelajaran. Outputnya bernama tu'allimun, proses pengajaran plus pendidikan. Jadi ketika beliau memesan kepada Malik bin Al-Huwairis dan kawan-kawan dengan kalimat alimuhum, menunjukkan bahwa mereka harus mengajarkan apa yang sudah mereka peroleh selama 20 hari 20 malam tadi bersama Rasulullah SAW. Di sini Bapak Ibu, salah satu semangat Islam itu konteksnya terus belajar, berpikir dan belajar. Makanya ketika orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen otak mereka mau belajar membaca Bible, pasti ujungnya Muslim. Tidak sedikit dari mereka yang mau mikir pasti ujungnya Muslim. Kenapa? Karena mereka semakin masuk ke dalam Bible, semakin membuat otak itu buntu. Dan banyak bertanya, kok begini ya? Kok begitu ya? Pasti. Dalam beberapa bulan ini ya,
Ada perempuan yang disebut-sebut Felixio perempuan, kira-kira gitu. Namanya Jesslyn Thea Lestari. Masya Allah, kemampuan menelaah, senang baca, itu akhirnya muslim, menjadi muslimah. Kenapa? Tadi semakin masuk, semakin banyak kejanggalan-kejanggalan di dalam Bible. Karena selama ini dia merasa bahwa pendeta itu menyampaikan hal-hal yang hanya permukaannya gitu, tapi bukan akarnya. Tapi ketika berbicara tentang masalah akar, selalu jawabannya nanti saja, belum waktunya. Tidak usah ditanyakan masalah itu, imani saja. Tapi ketika orang itu semakin dewasa, mendobrak pemikirannya, masih jebol, Pak. Dan terbukti di situ. Karena itu kembali tadi, sebaliknya semakin kita masuk ke dalam Quran, pasti akan merasa semakin takjub, berbeda dengan yang tadi. Nah sayangnya sedikit sekali kan orang yang terus ingin memasuki Quran. Nah kita bersyukur dalam hal ini, masih mau terus memasuki Al-Quran satu ayat demi satu ayat. Ya Alhamdulillah, setidaknya ya saya mengembangkan dengan beberapa kawan jamaah itu mempelajari Quran. Ada yang dari depan sampai belakang. Setidaknya 5 tahun kita mempelajari Quran, setidaknya ya, dengan beberapa orang. Dari juz amma sekarang sudah masuk ke surat An-Nur, tapi di tempat lain dari Al-Baqarah sudah sampai surat Al-Furqan. Dua sisi itu Allahu Akbar. Nilai-nilai Quran luar biasa, Pak. Ada sains, ada, meskipun bukan kitab sains. Nah, selama ini kan kita belum pernah, mungkin jarang ya, tidak fokus gitu, atau belum fokus. Misalnya menggali ayat-ayat yang berkaitan dengan sains kan. Padahal di dalamnya Masya Allah luar biasa. Aspek fisika ada, aspek apalagi ekonomi banyak. Jadi begitu dalam, maka terbalik tadi. Ketika orang Nasrani masuk terus membaca Bible akan banyak menimbulkan kejanggalan. Tapi ketika seorang mukmin masuk ke dalam Quran akan semakin mengokohkan diri. Selama dengan syarat memasuki Quran jangan dengan hati skeptis. Kalau hati skeptis alias ragu atau sombong, akan dikalahkan oleh ruhul Quran. Maka kembali jamaah rahimakumullah, wa'allimuhum, poin kedua, kembali kepada keluarga itu dengan maksud lindungi mereka dan ajari. Yang ketiga, wamuruhum, suruh mereka, perintahkan kepada mereka. Apa yang diperintahkan? Salat, jaga ibadah, tilawah Quran dan sebagainya. Yang pasti poin ketiga itu kembali kepada keluarga, bukan tidak ada pesan, tapi muruhum, suruh mereka, perintahkan mereka. Pertanyaannya, apa yang diperintahkan? Baik, antara lain surat 20 132. Di ayat ini Allah dengan sangat jelas menegaskan kepada kita, setiap mukmin, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Nanti di hadis berikutnya atau di ayat berikutnya kita kutip lagi Pak ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Tegas sekali di situ. Tapi ada perintah kedua, wastabir alaiha, dan bersabarlah atasnya. Maksudnya bersabar atas perintah. Saya kira Bapak Ibu sudah mengalami semua bagaimana menyuruh anak-anak sulit kan. Bagaimana menyuruh pasangan juga kadang-kadang bertengkar wae. Itu contoh. Oh benar. Bayangkan, ayo deh sholat dulu. Bentar atuh. Ya Allah, sholat dulu. Iya nanti atuh. Wastabir alaiha. Mutlak di situ. Bayangkan seorang ibu yang tidak bersabar menyuruh anaknya sholat, lalu terbalik begini Pak.
Kamu ini ya Allah, mama sampai capek menyuruh kamu sholat. Kalau kamu nggak mau sholat juga, ya sudah, mama juga jadi hoream sholat. Kebayang oleh kita. Saking tidak tahannya menyuruh. Capek ngomong nak. Wastabir alaiha. Wa'mur. Nah di sini para bapak dan ibu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya gini, dalam kajian Sirah Nabawiyah, tak lama setelah beliau mendapatkan perintah Allah, anzir ashiratakal aqrabin, gitu ya. Peringatkan keluargamu dan kerabatmu. Itu kata surat Asy-Syu'ara. Anzir ashiratakal aqrabin. Ingatkan keluargamu dan kerabatmu. Nah, tentang aqrabin inilah yang nanti kita bahas lebih lanjut. Karena kita kan pasti bapak ibu punya adik, punya kakak, punya paman. Nah itu maksudnya kategori aqrabin, kerabat. Nah itu nanti kita bahas berikutnya. Ketika turun ayat itu dipanggilah Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah. Mereka dipanggil sini. Lalu apa kata beliau? Angkizu anfusakum. Jaga diri kalian. Selamatkan diri kalian dari neraka. Sebab ayah belum tentu sanggup melindungi kalian. Nah, penegasan ini menjadi bukti apa yang beliau lakukan tadi. Muruhum, perintahkan mereka ibadah. Cukup sampai di situ? Enggak. Nanti ada beberapa poin lagi yang menunjukkan bahwa seorang ayah atau suami harus melaksanakan 3 itu. Aqimu fihim, alimuhum, dan muruhum. Lindungi mereka, ajari mereka, suruh mereka. Nah, ada ayat lain yang memperkuat 3 perintah itu. Aqimu fihim, alimuhum, wa muruhum. Surat 64 ayat 14. Di situ disebutkan fahzaruhum, waspadai mereka. Kenapa? Sebab pasangan kita, istri atau sebaliknya suami dan anak-anak itu berpeluang menjadi aduwal lakum, musuh, Pak. Pasangan masing-masing berpeluang menjadi musuh. Nah, untuk mengantisipasi potensi musuh itulah Allah mengingatkan kita, fahzaruhum, waspadai mereka. Kalau tidak salah, Imam Al-Qurtubi mengartikan waspadai mereka itu dengan tarbiyatuddin, pendidikan agama. Jadi di sini ketika penanaman pendidikan nilai-nilai agama sudah hilang, maka besar kemungkinan anggota keluarga itu menjadi aduan, musuh. Saya kira fakta di lapangan cukup banyak ya. Nah, antara lain yang bisa kita lihat. Para bapak yang dirahmati Allah. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan yang tadi, menjaga keluarga, mengajari mereka, atau menyuruh mereka ibadah, saya bapak sebagai laki dan suami besar kemungkinan akan menjadi innal khosirin, orang yang rugi. Ruginya bukan saja anfusahum, diri, tapi juga ahlihim, keluarga. Kapan? Pada hari kiamat. Jadi makanya saya sering bilang, jangan sampai kita menikmati sholat hanya untuk diri. Kita ajak terus, kita sebarkan terus tadi. Keluarga kita, ayo terus, anak-anak kita, ajak. Tapi saya sering bilang, jangan menjadi seperti pemadam kebakaran gitu, Pak. Baru datang ketika api sudah, gitu kan Pak ya. Jadi gimana? Lakukan ketika di masa-masa tenang sekalipun. Lewat, kembali lagi, alimuhum, pembelajaran. Kalau pemadam kebakaran itu kan ketika ada masalah baru, ayo kok kamu gimana semua, kamu gitu. Enggak, bukan hanya itu. Dalam situasi tenang, kita tanamkan nilai-nilai, kita semangati mereka itu. Supaya apa? Tidak
membuat mereka nanti menuntut balik. Dan inilah khosirin, orang yang rugi, merugikan dirinya dan merugikan ahlihim, keluarganya. Ini bertentangan dengan yang tadi, ku anfusakum. Sekali lagi bertentangan dengan 3 poin. Hakimu fihim, alimuhum, wa muruhum. Lindungi keluargamu, ajari mereka, dan suruh mereka ibadah. 3 poin yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Malik bin Al-Huwairis ketika mereka hendak pulang. Dan saya kira bisa kita adopsi di situ. Bisa kita adopsi dan kita adaptasikan untuk kondisi kekinian. Jadi contoh suami yang masuk kategori ada apa? Khosirun atau khosirin adalah Fir'aun. Bayangkan Asiyah bin Muzaihim, istri Fir'aun, itu berdoa kepada Allah, wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Terbayang oleh kita, Pak, suaminya sendiri disebut zalim. Lalu sang istri berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun suaminya. Bayangkan. Berdoa, ya Allah, kalau para istri hari ini berdoa, ya Allah, selamatkan hamba dari suami saya. Aduh, ini gimana coba? Berarti zalim suaminya itu. Itu bahayanya. Nah, itu berat sekali nantinya amalannya, ya. Itu contoh, ya. Begitu pula contoh suami istri yang sebaliknya, yang dua-duanya musuh Allah, Abu Lahab dan Ummu Jamil, yang oleh Allah dikatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna itu hartanya, seluruh jerih payahnya, ma aghna, tidak ada berfaedah sama sekali. Sebabnya apa? Akidah, Pak. Nah, itu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan, memang kalau kita bicara tentang Fir'aun, tentang Abu Lahab, khususnya Fir'aun, ya. Fir'aun itu dalam kajian para pakar sejarah, debatable-nya luar biasa. Maksudnya Fir'aun Musa itu namanya siapa aslinya? Karena Fir'aun itu bukan nama asli, melainkan gelar. Tapi gelar yang bukan untuk raja-raja Mesir, karena bukan asli orang Mesir. Lalu siapa? Itulah yang menjadi perdebatan di antara sejarawan. Ada yang menyebutnya nama ini, nama itu. Yang terkenal memang Ramses II. Tapi ternyata itu tidak valid juga. Bahwa Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, selama ini paling populer itu Ramses II. Ternyata oleh yang lain bukan. Tapi Tutmose, yang lain lagi bukan. Masya Allah. Jadi mungkin lain waktu, ya, coba saya rangkum tentang masalah ini kalau sesuai dengan konteksnya. Nah, itu para bapak, ya. Tapi kira-kira inilah foto yang merupakan hasil AI, ya, rekayasa lewat seorang karikatur dengan mendalami sosok keterangan, kurang lebih inilah Fir'aun. Inilah Fir'aunnya. Kalau diformat dengan teknologi AI, bagus kan, Pak? Oh, seperti ini sosoknya Fir'aun. Tapi bukan Fir'aun Indonesia, beda lagi, ya. Bukan Fir'aun Indonesia. Itu, jadi dia masuk kategori innal khosirina anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Itu gambarannya, Bapak Ibu. Baik, yang jamaah yang dirahmati Allah. Nah, dalam Islam jelas, sampai sebagaimana tadi sudah disebutkan, bahwa harus seorang suami lelaki harus mampu menjaga keluarganya dari neraka, sebagaimana ayat yang tadi sudah disebutkan 66 ayat 6. Nah, ini berkenaan dengan apa? Kayak kita lihat 3 tindakan lain. Ada 3 hal yang
saling terkait dengan hadis yang sudah disampaikan tadi, bahwa surat 52 ayat 26 sampai 29 itu kurang lebih target suami, target pemimpin keluarga harus mampu mengajak seluruh anggota keluarganya termasuk pasangannya tadi masuk surga atau satu surga. Nah, kira-kira gitu. Caranya gimana? Satu, ada upaya untuk membentuk seluruh anggota keluarga itu menjadi musfikin, Mbak. Ya. Jadi dalam rangka melindungi keluarga dari neraka, sebagaimana sudah disebutkan visi misinya itu ya. Maka langkah pertama adalah harus mampu atau berikhtiar untuk menciptakan pribadi musfikin, istrinya, anak-anaknya, ya kita semua. Kita berikhtiar bahwa diri kita sebagai pemimpin keluarga, nanti pasangan juga, plus anak-anak kita harus dibentuk menjadi pribadi yang musfikin, takut kepada Allah. Itu yang pertama. Tentu tadi saya bilang ada alimuhum, ada proses pembelajaran, ada muruhum, ada instruksi-instruksi, perintah-perintah penting di situ. Ya, hakimu juga. Yang pertama. Yang kedua, cukup dengan membangun tauhid tidak. Ada poin kedua, yakni nad'u, menjaga peribadatan secara konsisten, supaya konsisten. Kenapa? Karena banyak di dalam Quran Allah menuntut kita sabar dalam peribadatan. Misalnya ada kalimat begini di salah satu ayat surat Maryam ya. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Ibadahlah, tunduklah kepada Allah dan bersabarlah menjalankan peribadatan itu. Bukankah ya terus terang saja ya, kita masing-masing sesekali osok tuh Pak hoream. Kadang-kadang aduh hoream kieu. Apalagi kalau misalnya hujan gitu ya, subuhnya jam 4. Tuh ya. Itu saya yakin suatu ketika kita pernah mengalami semacam begitu. Makanya Allah bilang wastabir li'ibadati. Bersabarlah untuk menjalankan peribadatan itu. Maka begitu banyak sabda Rasulullah SAW yang berisi membakar semangat. Misalnya ungkapan-ungkapan seperti ini. Hal adulukum, mau nggak aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang bisa menghapus ini, bisa. Mau ya Rasulullah? Tentu sahabat begitu jawabannya. Apa kata beliau? Kalian tetap berwudu meski situasi sulit. Itu kan contoh. Oh, kendati pun ketika fisik tidak memungkinkan ada jalan lain ya, tayamum. Tapi maksudnya adalah dalam situasi di mana kita kuat, tidak boleh malas, maka dimotivasi. Berjuang pun demikian. Misalnya surat An-Nisa mengatakan wa harridil mu'minina 'alal qital. Hei Muhammad, bakar semangat mukmin untuk berperang. Sama, Pak. Jadi begitu banyak Quran maupun hadis di mana beliau harus membakar semangat kaum mukmin. Oleh sebab itu, setahu saya ketika beliau khutbah Jumat, mukanya itu merah. Jadi bukan khutbah Jumat itu bari leles. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Langsung aja lenggu. Tiba-tiba Allah Akbar, Allah Akbar. Asal gancang khutbahnya, gancang sare di dinya. Itu. Jadi setahu saya hadisnya ketika beliau berkhutbah itu apa? Gairahnya luar biasa. Dan memang untuk menyemangati, bukan leles gitu. Yang membuat jamaah jadi ngantuk. Matakna persoalannya apa ya, ilmu gak dapat karena hadisnya seolah-olah angsitu diamlah, seolah-olah tidur, bukan angsitu wasma'u gitu. Padahal kan hadisnya
diamlah dan dengarkan. Itu kan pesannya. Ini enggak angsitu diamlah, naumu tidurlah. Tidur. Apalagi kalau masjidnya pakai AC. Masya Allah, nikmat sekali itu. Pakai AC empuk ininya karpetnya, langsung aja nikmat gitu. Banyak Pak. Akhirnya Pak, transfer ilmu nggak terjadi. Sebab yang namanya orang tidur bagaimana bisa menangkap pesan-pesan moralnya. Nah kembali ke sini bahwa musfikin, nad'u itu dua aspek yang sulit dipisahkan. Karena itu, nah untuk menjaga dua aspek itu ada poin ketiga, fazakir. Tadi semangati terus, ingatkan terus, fazakir. Nah 3 poin inilah yang kembali ke awal pertemuan tadi, bahwa mengapa Abu Bakar radhiyallahu an dan Hanzalah datang ke Rasul lalu menjelaskan begini-begini, maka pentingnya zakir. Jadi Islam itu luar biasa, begitu banyak ayat yang saling melengkapi supaya kita tidak ngedrop mentalnya dalam kaitan dengan perjuangan. Maka ada zakir, ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Bapak Ibu ingat di dalam Al Imran ayat terakhir ya, ada 2 perintah sabar tuh. Ya ayyuhalladzina amanusbiru. Tapi ada kalimat wasobiru. Pertanyaannya, mengapa ada kata wasobiru? Kuatkan kesabaran. Karena kesabaran yang pertama berkemungkinan ambruk, hilang, lemah atau bahkan hilang. Menjaga supaya kesabaran tetap tune in, kokoh online, maka wasobiru, kuatkan kesabaran. Nah, menguatkan kesabaran itu baru caranya banyak sekali. Mungkin sambil jalan lain waktu nanti. Nah, wasobiru itulah pentingnya, kuatkan kesabaranmu. Jadi kedatangan Abu Bakar dan Hanzalah kepada beliau itu dalam rangka wasobiru, menguatkan kesabaran. Karena itu kalau kita sholat tapi tidak ada upaya untuk menguatkan kesabaran lewat taklim, ya gimana caranya? Sholat itu kan amaliyah, ibadah. Ketika kita tidak menjaga cara berpikirnya, hatinya untuk tetap menjaga semangat ibadah, boleh jadi ambruk seperti kasus yang sering kita dengar, Sa'labah itu. Di awal-awal masih miskin, semangatnya luar biasa. Tapi ketika sudah diberi oleh Allah lewat Rasulullah SAW memberikan sesuatu dan doa, langsung ambruk. Kenapa? Kemana itu Sa'labah? Sekarang mah jarang ke masjid ya Rasul. Kenapa gitu? Sibuk bisnis dia. Ini udah kenal lagi. Jadi ad-doi'at di situ, alhaakumut takatsur. Jadi Sa'labah terjebak oleh ayat 1 at-takatsur. Alhaakumut takatsur. Padahal sebelumnya tidak. Ini jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan poin-poin kita sebagai suami, sebagai ayah untuk bisa aqimu ya, irji'u ila ahlikum, kembali ke keluarga dengan 3 poin tadi. Aqimu fihim, alimuhum, dan muruhum, perintah Allah kepada mereka. Insyaallah kita lanjutkan kembali tentang gambaran ini, karena akan berlanjut sampai tuntas terkait dengan anak nanti ya. Demikian para ibu dan bapak, pertemuan perdana setelah Ramadan kemarin, di sela-sela berbagai problematika yang kita hadapi, tapi insya Allah dalam pandangan Islam, apapun yang kita hadapi tidak ada yang sia-sia, pasti bernilai. Barakallah li wa lakum. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, mangga. Ya Ibu, silakan. Bismillah, yang saya ingin tanyakan adalah Ustaz, pada
pada surat Abasa ayat 33 sampai 42 dikatakan bahwa pada saat sangkakala yang kedua dibunyikan, semua manusia bangkit dari tubuhnya dan setiap orang ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Ada manusia yang lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya, karena mereka takut dituntut oleh keluarganya. Karena setiap orang ingin mendapatkan pahala untuk menyelamatkan dari neraka. Nah, pertanyaan saya, bagaimana agar anggota keluarga kita itu tidak menuntut diri kita di akhirat nanti? Karena seperti yang digambarkan di surat Al-Baqarah 34 sampai 42 itu, setiap orang akan menuntut itu walaupun itu adalah keluarganya sendiri, keluarga terdekatnya. Demikian Ustaz. Baik. Ada beberapa poin, Bu. Pertama, betul Abasa sepanjang ayat 33 sampai 38 khususnya 37 ya. Ini tiupan kedua, tetapi tiupan keduanya pada peristiwa qabla yaumul fasl. Maksudnya sebelum terjadinya keputusan siapa masuk kemana. Ini masih proses, masih proses hisab. Sehingga karena masih proses hisab, seseorang tidak bisa membantu orang lain sekalipun kerabatnya. Ada banyak ayat lain yang mendukung mengenai ke ayat tadi ya, bahwa seseorang sibuk dengan dirinya sendiri, tidak bisa membantu orang lain. Itu banyak sekali ayat-ayat pendukung. Misalnya fala ansaba, tidak bisa saling terikat atau saling tidak ada manfaat meskipun punya hubungan arhamakum, kerabat rahim. Sekali lagi itu proses hisab, Bu, ya, tidak bisa saling menolong pada waktu proses hisab. Nah, poin kedua, tapi setelah nanti keputusan, yakni siapa masuk kemana, kemungkinan bertemu lagi itu bisa. Misalnya suami istri bisa berkumpul, anak orang tua bisa berkumpul. Dalilnya kalimat begini, biimanin alhaqna bihim, karena iman yang sama kami pertemukan mereka. Kalimat ini memastikan bahwa mukminin, suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan dengan mukmin yang lain, alhaqna bihim, bisa saling bertemu, direunikan oleh Allah. Yang ketiga, pertanyaannya, bagaimana supaya tidak menuntut? Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan, Rasulullah SAW mengumpulkan Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum. Lalu beliau berkata kepada mereka, selamatkan diri kalian. Itu yang dimaksud, yakni zakir, tegaskan kepada anggota keluarga, tunaikan kewajiban alimuhum, mengajari mereka, memerintahkan mereka, menyuruh mereka. Itu yang insya Allah tidak akan bisa dituntut, sebab pelaksanaannya sudah terjadi dan kita peduli. Yang dituntut itu adalah ketika kita sebagai orang yang punya tanggung jawab tidak menunaikan tugas, lalu sang anak misalnya ya, atau kerabat masuk neraka, lalu dia menuntut, ya Allah, saya masuk neraka ya karena orang tua saya diam saja. Nah, itu disebut dituntut. Karena itulah sekali lagi, mumpung masih ada waktu, kembali ketiga tadi, aqimu fihim alimuhum wa muruhum, kita tunaikan, insya Allah lepas tangan. Begitu barangkali, Bu. Kalau misalnya begini Ustaz, Ya. ada mungkin ini yang ada di masyarakat Ustaz. Ya. Kalau misalkan dalam suatu keluarga, kalau misalnya orang tuanya sudah memberi nasihat, beri jangan, kemudian anaknya sendiri tidak mengikuti, atau mungkin suami sudah mau menasihati istri tapi istri tidak mengikuti, itu apakah akan dituntut nantinya Ustaz? Nah, kembali lagi, Bu.
selama tugasnya sudah ditunaikan selesai. Tidak. Tetapi saya katakan tetapi kalau hubungan masih dalam satu keluarga yang dekat, paling tidak ya, kan sering tuh hubungannya ya, maksudnya sering kontak, maka cepat atau lambat ya ada terjadi perubahan. Kalau dengan orang lain mungkin jarang ya, tapi yang pasti sekali lagi selama itu sudah ditunaikan, insya Allah selesai tadi. Terlepas dari yang bersangkutan kemudian mengamalkan atau tidak. Tapi dalam konteks orang tua anak masa sih enggak. Ada proses tadi kan, berulang, ada banyak waktu diingatkan kembali. Maka kata kuncinya adalah bagaimana kita melakukan taklim dalam sebuah keluarga selain ibadah yang lain. Proses itulah yang perlu menyamakan visi tadi. Itu barangkali. Mungkin ada yang lain Bapak? Bang. Tio Mangun Karso Tuturi Handayani itu ada satu frasa yang menunjukkan kepada proses pendidikan. Oke. Orang tua atau orang yang diwajibkan untuk memberikan hidup itu sudah dilaksanakan. Baik. Contoh teladan. Iya. Kemudian semangat. Jangan mendorong. Baik. Kalau menggunakan konsep itu bisa, ya. Nyambung mungkin dengan yang tadi. Menurut Ki Hajar Dewantara, ketika seseorang berada di depan atau di pemimpin berarti ya, dia harus ingarso, harus menjadi ingarso, sosok yang keteladanan, kudwa. Dalam konteks orang tua saya kira sama. Contoh dulu, fakta-fakta sosial saya kira betul begitu loh ya. Poin pertama, ketika posisi di tengah, dia harus madyo mangun karso, memberikan inspirasi, menyemangati untuk membangun karya. Sebaliknya ketika di belakang mendorong, tutwuri handayani. 3 ini bisa dipakai dalam konteks tarbiyah juga. Artinya kita tidak bisa sebatas instruksi, saya bilang tadi Pak ya, instruksi, sementara yang menyuruhnya tidak melakukan. Pasti menurut konsep pendidikan ini tidak akan efektif. Maka kembali lagi lebih rinci nanti masalah anak ya, pada pembahasan yang akan datang, bahwa itu perlu dilakukan. Aspek pembelajarannya, aspek instruksinya, aspek keteladanan juga ya. Demikian gambaran bisa untuk mendukung yang tadi. Bang apa? Ini mengenai masalah mendidik anak tadi ya Pak. Oh ya. Terkait kesabaran dengan mendapatkan hidayah. Bagaimana kita merasa? Apakah ada korelasinya antara sabar mendidik anak dengan si anak itu belum dapat hidayah dari Allah? Iya. Dan keberhasilan yang kita inginkan. Terima kasih. Baik. Ada korelasi yang sangat kuat tentu Pak ya. Tentu di samping persoalan ujian. Kita ambil contoh Nabi Nuh Pak. Kurang apa Nabi Nuh kepada Kanaan ya, mengingatkan dia, bahkan ketika sudah terjadi banjir pun Nabi Nuh, ya bunayya irkam ma'ana, hei anakku ayo sini naik perahu bersama kami.
Jangan mengikuti orang kafir itu. Sini, itu masih ikhtiar, Pak. Tetapi ketika itu tidak direspon, Nabi Nuh masih yakin kepada Allah. Maka cara lain dipakai, yakni menagih janji kepada Allah. Mungkin Bapak Ibu kenal ya istilah privilege. Seolah-olah Nabi Nuh punya konsep, masa sih saya kan Nabi nih. Saya kan Nabi nih. Masa sih nggak dapat jatah? Maka mohon kepada Allah, ya Allah, innahu min ahli. Sungguh ya Allah, Kanaan itu keluargaku. Tapi rupa-rupanya Allah menolak. Kenapa? Karena pada diri Kanaan tidak ada respon. Maksudnya hatinya keras. Dia lebih memilih jalan yang lain yang tidak diketahui oleh Nuh. Sehingga Allah menjawabnya, hei Nuh, kamu gak usah minta yang kamu tidak tahu. Kaget Pak. Dia itu bukan keluargamu. Dia bukan keluarga nasabmu. Dia bukan umatmu. Maka kamu gak usah minta sesuatu yang kamu tidak tahu. Jadi kisah ini memberikan banyak dimensi pelajaran yang luar biasa kuat bagi kita dalam konteks orang tua dan anak. Kalau ditanyakan adakah korelasi sabar dan hidayah? Ada. Tetapi kembali lagi di sisi lain juga perlu kita pahami